Hai, ketemu lagi. Kali ini saya mau ngereading tema apa ya? Kelicikan dia selama ini yang belum kamu ketahui. Wah, seru nih ya. Sebelum dimulai, alangkah baiknya kita berdoa dulu guys ya. Berdoa dimulai. Oke, jangan lupa di subscribe, follow, like, share, dan komen. Kalau misalkan di medsos ini itu kepotong, kalian bisa ke platform yang warna merah ya, Panda Brightside. Oke, kita mulai ya guys ya. Bayangin orangnya, kelicikan dia selama ini kelicikan dia kepada kamu yang selama ini belum kamu ketahui. Kelicikannya dia terhadapmu yang belum kamu ketahui. Oke. Oh, sakena. Oh my god, takut ke ini ya. Aku lupa lagi. Kelicikannya dia terhadapmu yang selama ini belum kita ketahui ya. Ya, kayaknya sih aku udah tahu deh ini. Ntar ya, aku kumpulin dulu deck-decknya. Kita mau pakai apa ya? Ntar ya, oke. Kelicikannya dia terhadapmu yang selama ini belum kamu ketahui. Oke. Oke, kita lanjut ya. Tadi ada tetangga kosan aku, si Amel, anak baik. Oke. Kelanjutan apa ya? Apa sih tadi? Aku lupa. Kelicikan dia yang selama ini tidak kamu ketahui. Ya, jadi yang masih tersembunyi. Sebenarnya dia tuh awalnya tulus sama kamu ya, gitu. Cuman akhirnya ketulusan itu berakhir. Karena apa sih? Ya, ketulusan itu berakhir. Ya, karena memang aku harus bilang dia kemakan omongan orang atau kepengaruh, kehasut. Ya, jadinya ya dia cenderung ke matre. Ya, dia cenderung ke matre dan ternyata bersama kamu nih apa yang dia mau dia bisa dapet. Jadi intinya cuma memanfaatkan aja ya, gitu. Dia tahu kamu baik loh ya, dia tahu kamu baik. Dia juga sayang sama kamu dan kamu sayang sama dia, tapi memang gak sepenuhnya sayang gitu loh. Dan ternyata ada perempuan lain ya, gitu. Cobaan ini berat, tapi kamu jangan ragu ya, kalau kamu tetap baik gitu ya sama dia, nggak kekanak-kanakan, tetap setia, tetap loyal, banyak yang berdoa, insya Allah malah kebaikan-kebaikan itu akan hadir di diri kamu. Itu menurut Lenormand ya. Kita lebih detail lagi menurut tarotnya. Yang aku lihat di sini ya, memang kalian ini adalah pasangan soulmate ya. Soulmate atau twin flame. Kalian ini pasangan seimbang. Nah, dipertegas lagi di sini nih ya, Five of Swords. Tapi sebenarnya dia tuh kadang suka overthinking loh ya, di malam hari jatuhnya tuh jadi kadang suka insomnia, kadang suka apa ya,
jatuhnya kalau suka sering insomnia kan kurang tidur, jatuhnya senggol bacok ya. Tapi sebenarnya dia tahu gitu kalian ini adalah lawan dia yang seimbang gitu, soulmate banget gitu ya. Ini tergantung dari kalian mau dibangun kembali, totally berakhir juga bisa. Jadi tergantung kalian ya, kayak gitu. Dan di sini memang ada King of Pentacles ya. Memang dia pingin menjadi seseorang yang ekonominya tuh bener-bener mapan, maksimal ya. Tapi ternyata dia dapat karmanya. Dan akhirnya dia datang lagi ke kamu. Tapi untuk saat ini mungkin dia masih mager. Dia sebenarnya tahu kamu adalah yang terbaik, tapi dia masih mager, belum mau menuju ke kamu. Tapi nanti dia akan datang ke kamu seolah-olah tidak ada apa-apa gitu ya. Dan sebenarnya dia ingin membangun sebuah keluarga yang berbahagia dengan kamu. Walaupun ini hubungannya ada pengkhianatan, tadi yang saya udah bilang ada perempuan lain, mungkin ada laki-laki lain. Tapi dia tersadar bahwasanya mana yang benar, mana yang salah tuh udah kelihatan, mana yang baik, mana yang enggak udah dibuka gitu. Cuma memang di sini mungkin ada keterbatasan lingkungan seperti jarak maupun restu dari orang tua, keluarga, atau yang punya anak mungkin dari restu anak gitu ya. Dan ya sebenarnya kalian bisa aja sih menggunakan kekuatan kalian untuk hijrah, dalam artian mulai dari nol untuk membangun sebuah keluarga yang berkecukupan finansial. Kenapa? Karena memang di sini ternyata dia ini punya kemelekatan atau ketergantungan atau adiktif terhadap uang ya, kayak gitu. Mungkin masa kecilnya dulu sulit gitu ya, tuh inner child ya gitu. Dan dia ngerasa bahwasannya bersama kamu nih dia bisa kedongkrak gitu loh. Faktanya di lapangan sebenarnya dia nggak seperti yang terlihat. Mungkin dia terlihat perlente, mungkin dia terlihat banyak uangnya, tapi ternyata kenyataannya enggak gitu. Jadi dia hanya menampilkan sesuatu yang terlihat wah, padahal sebenarnya ada juga yang pas-pasan bahkan kekurangan. Jadi biar show off aja sih sama kamu. Itu yang aku lihat ya. Oke, kita cek lagi ya. Suka yang lama-lama kan aku belum beli deck-decknya lagi ya gitu. Sabar ya. Oke. Kelicikan dia terhadapmu yang belum terungkap ya. Kamu tapi tetap harus optimis ya dalam kehidupan percintaan kamu. Sebenarnya orang yang manfaatin itu adalah orang yang mengejar kerugiannya sendiri, dan orang yang dimanfaatkan itu adalah orang yang nantinya akan terus mendapatkan keberuntungan ya. Mungkin ini ada hubungannya dengan past life relationship atau hubungan di masa lampau yang belum terselesaikan. Jadinya memang kamu diketemukan kembali di masa sekarang untuk menyelesaikan fase kehidupan yang belum terselesaikan di masa lalu ya. Kamu tetap harus berpikiran terbuka ya, berpikiran open minded lah ya, positif, mungkin pemahaman stoikis biar kamu nggak terlalu sakit banget pada saat perpisahan ya. Inner child mungkin dia juga tipe orang yang kekanak-kanakan dan punya trauma masa kecil yang itu sulit banget dia lepaskan gitu loh. Terus yang aku lihat ya, dan memang bisa jadi dia adalah orang yang tepat untuk kamu, tapi memang prosesnya harus seperti ini. Namanya soulmate twin flame itu kan agak ini ya, riweuh itunya hubungannya. Bisa jadi ini cinta sejati. Mungkin ya Allah itu memisahkan kalian dulu, baru nanti biar nanti pada saat dipertemukan menjadi satu ikatan pernikahan atau hubungan yang serius, dia sudah menjadi versi terbaiknya. Itu juga bisa. Tapi kalau kamu sayang ya ekspresiin aja rasa sayang kamu. Nah di sini bener kan terlihat bahwasanya memang dia lagi ada masalah mengenai finance and career, masalah karir dan keuangan. Kamu harus memberikan kesempatan kepada kehidupan percintaan kamu ya. Mungkin ini waktunya untuk mengenal satu sama lain, di mana kekurangan, di mana kelebihan. Someday kalau misalkan balikan lagi ya kamu bisa ungkapin apa sih yang kamu nggak suka gitu. Mungkin ini cinta yang bertepuk sebelah tangan ya. Ada satu orang yang memang sangat effort banget, tapi yang satu lagi maunya nerima aja gitu. Kamu memang butuh untuk berdiskusi, berbincang-bincang atau ngobrol dari hati ke hati.
Tapi walaupun ini hubungannya soulmate, kamu harus tetap merilis diri kamu sendiri. Di sini sih sarannya ya kamu harus merilis mantan kamu. Mungkin sebelum dia datang kamu mungkin belum sembuh dengan orang sebelum dia, itu juga bisa. Ya, karena apa? Di sini ternyata banyak banget yang dia tutupin. Yaitu salah satunya adalah tadi itu pelicikannya adalah memang dia pingin memanfaatkan ketulusan kamu, terutama dalam hal uang. Mungkin ada beberapa dari yang nonton ini keberuntungannya bagus banget gitu. Kalau memang kamu ingin memperbaiki, ya perbaharuin juga cinta kamu, new love ya, biar nanti kedepannya juga bagus gitu loh ya. Itu sih yang aku lihat ya. Dan kita cek ya. Oke, change. Iya. I understand that nothing can grow or evolve without movement. Jadi kamu harus mengerti, nggak ada sesuatu itu yang akan bertumbuh atau bergerak nggak akan ada sesuatu yang bertumbuh jika tidak ada pergerakan. Ya kayak pohon aja, kalau tumbuh pasti dia bergerak dong, makin tinggi ke atas, bukannya stuck. Jadi memang ini mungkin pertumbuhan ya dari jiwa-jiwa kalian gitu loh. Asik, jiwa-jiwa kalian. Terus ya, love, I commit to the practice of seeing the good in all things. Jadi saya berusaha untuk punya komitmen bahwasanya memang ya saya harus melihat dari sisi baiknya gitu. Nah, tadi saya bilang positive thinking. Ya, setiap manusia tuh ada kekurangan dan kelebihan dan tidak ada yang tidak mungkin untuk berubah. Kadang kematian aja masih bisa ditangguhkan oleh Allah. Jadi siapa tahu dia bisa berubah menjadi orang yang lebih baik. Semua itu terserah sama kamu ya. Judgment. Ya, I understand that everyone has their own unique path and challenge ya. Bisa juga kamu itu mengapa ini terjadi, Allah mengizinkan ini terjadi biar kamu tidak belajar, tidak menjudge orang langsung, tapi gini, belajarlah untuk kenapa sih dia ngelakuin itu, pasti ada sesuatu nih. Oh ternyata mungkin ada inner child, trauma masa kecil yang belum tersembuhkan, kenapa dia akhirnya melakukan itu. Mungkin dia lagi butuh mengenai karir dan finance-nya, hanya kamu orang yang bisa ngebantu karena kamu banyak keberuntungan, itu juga bisa. Sabar, patient, I accept that everything happens in divine order ya. Ya kamu berusaha untuk menerima apapun yang terjadi pada apapun yang terjadi ya atas kehendaknya gitu loh. Misalkan memang ya semua terjadi atas izin Allah kan gitu. Mungkin ya itu tadi, balik lagi belajar positif, banyak hal-hal positif yang memang harus kamu pelajari, yang harus ada pelajaran positif yang bisa kamu dapat dari hal ini terjadi pada hidup kamu ya. Grief, I understand that losing something is an opportunity to appreciate it. Ya kamu harus belajar untuk mengerti bahwasanya ketika kamu kehilangan sesuatu itu adalah peluang kamu juga untuk menerima. Ya, jadi kalau misalkan nggak ada kehilangan, kamu nggak bisa nerima. Jadi ketika kamu menerima itu ya mungkin kamu harus kehilangan dulu gitu loh. Kenapa? Biar nggak penuh di kamu. Kalau kamu nerima tapi kamu nggak ada kehilangan, penuh nantinya malah jadinya nggak baik. Itu mungkin juga bisa. Gratitude ya, I'm thankful for this life and the opportunities that it present. Ya, jadi bersyukur. Kamu harus berterima kasih untuk hidup kamu dan peluang-peluang yang terjadi dalam hidup kamu gitu loh ya, di masa terutama masa sekarang. Kamu disuruh hidup di masa sekarang, bersyukur aja gitu loh. Gini loh, tandanya apa? Positive thinking ya, tetap harus bersyukur. Kenapa? Allah mengizinkan ini terjadi karena mungkin Allah masih sayang sama kamu. Kalau kamu nggak ada cobaan, ujian, mungkin kamu nggak rajin ibadahnya, mungkin kamu nggak bertumbuh menjadi sosok seorang yang bijaksana, mungkin kamu tidak akan mengerti bahwasanya ketika kamu dimanfaatin ya rasanya nggak enak, maka kamu jangan ngelakuin itu kepada orang lain. Banyak hal ya, dan nantinya kamu akan merasakan kebahagiaan atau happiness. I'm aware that being happy means that I'm on the right path ya. Iya, kamu akhirnya sadar bahwasanya untuk menjadi
orang yang berbahagia, kamu harus tetap ada di jalur yang baik, jalur yang benar gitu loh ya. Tetap jadi kamu yang baik walaupun dimanfaatin tuh nanti keberuntungan. Jadi gini loh, logikanya Allah sama logika kita tuh beda gitu. Misalkan kita disakitin orang, kalau manusia kan logikanya bales, tapi kalau logikanya Allah, kita nggak boleh balas, malah kita harus berbuat baik. Kalau kita nggak bisa berbuat baik, minimal diem ya, atau enggak kita kalau lebih tinggi lagi doain dia yang baik-baik. Gila nggak? Kalau logika manusia kan balas lah gitu loh ya, tapi kalau logika Allah enggak. Semua terjadi atas izin Allah, serahin aja semua ke Allah ya, kayak gitu. Fear, keadilan ya. I realize that I'm testing my resolve to live in the energy of love ya. That I'm learning that endings are merely beginnings ya. That ini maksudnya adalah dari kejadian ini kita bisa ambil maknanya dua. That itu kematian, bisa jadi benar-benar berakhir, atau ya bisa jadi kehidupan baru yang dimana kamu tumbuh lagi gitu, jadi seorang yang jauh lebih baik. Ketika kamu humor, I choose to focus on the lighter side of life ya. Ketika kamu sudah fokus terhadap hal-hal yang baik gitu ya, yang benar-benar terang benderang positif, kamu bisa ketawain itu. Gila ya, gue bisa ngelewatin itu baru yang namanya healing atau sembuh ya. Ketika kamu masih sakit hati, nengok ke belakang, lihat kejadiannya, inget kejadiannya, kesel sama orangnya, tandanya kamu belum healing gitu loh ya. Balance, I bring a state of perfect harmony into my world and I do so without judgment ya. Kehidupan itu memang harus seimbang ya gitu, biar harmoni dalam dunia itu tetap terjaga. Karena kalau misalkan berat sebelah nggak bisa ya, kayak gitu. Dan memang kamu melakukan itu tanpa ada judgment ya. Tadi seperti saya bilang, menjudge, oh dia jahat, kenapa dia kayak gitu sama gue, nggak gitu. Tapi lebih ke, oh kenapa dia kayak gitu, mungkin karena dia lagi butuh dan cuman gue yang bisa nolongin gitu. Oh dia punya dia kenapa memanfaatkan gue, karena ada trauma masa kecil dimana memang dia nggak mau lagi kesulitan gitu, karena di masa kesulitan dia tuh nggak enak banget gitu ya. Blame, menyalahkan ya. I accept responsibility for my well-being. Akhirnya kamu tidak menyalahkan siapa-siapa, blaming, entah menyalahkan dirimu atau diri dia, tapi lebih ke ya udah, memang ini sudah qadarullahnya Allah, sudah kehendaknya Allah. Takdir yang nggak baik sekalipun bisa dirubah dengan doa gitu loh. Jadi ya akhirnya kamu menerima bahwasanya ini memang tanggung jawab yang harus gue emban gitu. Kenapa? Itu udah resiko dan konsekuensi dari gue berhubungan dengan orang yang seperti itu gitu loh, dengan si dia yang memanfaatkan gue gitu. Oke, tunggu dulu ya. Oke, kita lanjut lagi. Oke, I bury myself in work to forget you. Dia menyibukkan diri dengan bekerja, tujuannya untuk melupain kamu. Segitu canggihnya diri kamu sampai akhirnya dia harus menyibukkan diri biar dia lupa sama kamu. Kan luar biasa ya jadinya. Kalau dia nggak menyibukkan diri, dia nggak akan lupa loh sama kamu. Yang teringat terus tuh kamu gitu loh. I wish I could share my good news with you. Dia berharap dia bisa membagi berita baik kepada kamu, bukannya malah berita yang tidak baik. Tapi mau gimana, dia butuh gitu loh, butuh kamu. Dia nggak mau ngungkapin itu ke kamu karena apa? Dia hanya ingin membagi sebuah cerita yang baik untuk kamu. Kalau dia membagi, gue lagi kesusahan finance dan karir nih, keuangan dan karir, gue cuma bisa dibantu oleh lo, kan itu suatu berita yang nggak baik buat kamu. Bisa jadi dia ketika cerita itu kamu mundur perlahan atau malah lebih ekstrim menjauh. Jadi dia memilih untuk menyimpan itu sih gitu ya. Oke. I look for you everywhere. Dia kayak nggak bisa ngelupain kamu ya, kemana-mana tuh selalu ada bayang-bayang kamu, dan dia pingin merasakan
lagi bersama kamu gitu, entah setiap hari kesehariannya, mungkin kamu orang yang ngurusin dia banget dan dia selalu inget setiap detailnya bersama kamu. I remember every detail of that day gitu loh ya. Dan I feel you even talk we are apart. Walaupun sudah terpisah, tapi dia tuh masih ngerasain ada kamu gitu loh. Dia takut untuk kontak kamu karena dia tahu gitu loh, bahwasannya memang dia udah ngelakuin pengkhianatan sama kamu, menghadirkan orang ketiga, perempuan atau laki-laki lain ya, yang dia pikir itu bisa membawa intinya kamu kayak batu loncatan, tapi ternyata malah zong gitu loh. Dan ya dia sangat tertarik sih sama kamu, masih ada ketertarikan. Dia berharap bisa lebih berbeda lagi, jadi kayak versi terbaik gitu loh. Dan tapi dia bahagia kok ketika dia tahu kamu bahagia tanpa dia. Mungkin dia waktunya untuk healing, untuk sembuh, dan satu sama lain tuh tersadar bahwasanya dia memang bukan yang terbaik untuk kamu. Banyak hal banget yang mengingatkan kamu ke dia gitu, tapi dia masih nunggu sinyal dari kamu loh. Dan dia mulai mengerti ini tuh koneksi apa sih gitu. Oh, koneksi untuk saling apa ya, misalkan kamu untuk lebih self love biar nggak dimanfaatin. Karena barometernya itu ketika kita masih bisa dimanfaatkan orang lain ya, yaitu kita tandanya belum self love ya. Dan dia mulai mengerti apa sih koneksi ini. Ya mungkin koneksinya buat dia adalah, oh gue nggak boleh kayak gini ke semua orang gitu ya kan. Kenapa? Karena beda loh, ada orang biasa, ada orang yang memang dia bukan orang biasa, makanya kenapa dia dapet karmanya gitu loh ya, langsung dibayar tunai sama Allah. Karena memang kamu mungkin ada beberapa dari kalian ini yang memang bukan orang sembarangan ya, itu. Mana one for me, full of love. Nah, milk and honey, hidup bersama kamu itu, punya hubungan sama kamu itu kayak minum susu dan madu gitu kan. Susu dan madu itu kan sangat nikmat ya, sehat, terus madu tuh manis. Pokoknya hidup sama kamu tuh banyak keuntungannya, banyak kebaikannya yang dia dapet gitu. Cuman memang dia tahu dan sadar diri harus bersih-bersih deket sama kamu itu. Kenapa? Karena kamu auranya tuh terlalu positif yang akhirnya ngebuat dia tuh kayak jomplang deket sama kamu, dan dia harus membersihkan itu untuk deket sama kamu. Termasuk ya salah satunya itu kenapa alasan kamu dipisahkan, karena energinya atau frekuensinya itu kamu dan dia itu nggak sama gitu, nggak seimbang, nggak sebanding. Makanya dia dipisahkan biar dia jadi versi terbaiknya diri dia gitu. And changing gift, iya. Dia, aku ngeliat di sini, ya kamu adalah hadiah yang luar biasa ya gitu, ekstravaganza pokoknya ya. Dan apapun ruang, waktu, jarak, terutama jarak ya, dia akan berusaha untuk melintasi itu semua, terutama jarak. Seperti tadi yang saya bilang, mungkin ada batasan secara jarak gitu ya, LDR, atau ada terhalang restu orang tua, itu juga bisa ya. Karena apa? Tadi yang saya bilang ya, mau hijrah gitu, dia mau memulai hidup baru bersama kamu, meninggalkan semua hal-hal yang toksik. Dia cuma pengen punya sebuah keluarga yang berbahagia dan berkecukupan finansial ya. Ya happy, pengen bahagia, punya hidup baru, bahagia, berkecukupan finansial, keluarga yang happy, berkecukupan. Pokoknya itu sih tujuannya. Sebenarnya baik, cuman mungkin caranya yang salah. Sebenarnya harusnya dia ngomong aja, tapi ya itu tadi balik gitu loh. Mungkin takutnya kamu jadi menarik diri atau jadi males nanggepinnya. Jadi dengan cara dia menutupi itu ya, dia bisa mendapatkan itu. Tapi ternyata ya kamu bukan orang sembarangan yang akhirnya mungkin guardian angel atau Allah, alam semesta ini menyelamatkan
bukan ya, guardian angel, malaikat penyelamat, Allah dan alam semesta nggak mau itu terjadi. Kenapa? Energinya, vibrasinya, frekuensinya itu kalian berbeda, jomplang. Jadi dipisahkan dulu. Kalau misalkan dia memang someday balik ke kamu dengan versi terbaiknya dan sudah menyamakan vibrasinya sama kamu, mungkin bisa terjadi penyatuan, tapi semua tergantung sama kamu ya, gitu. Ya, hidup di masa sekarang dan saat ini. No peace like home. Dia ngerasa bahwasanya kemanapun dia pergi nggak ada tempat dia untuk merasa nyaman seperti di rumah sama orang lain. Dia hanya dapat itu ketika bersama kamu. Cuman akhirnya badai merubah itu semua. Dan dia lagi menjadi pengamat ya. Ini tuh apa sih? Ini tuh hubungannya apa sih? Hikmah apa yang bisa diambil? Dan ya dia berusaha untuk mencari waktu me time gitu ya, mungkin ke laut, mungkin pokoknya di mana waktu dia bisa ini hubungan apa gitu loh, ya kan. Dan semua terlihat bling-bling lah pokoknya kalau sama kamu, dan terberkati dan mendapatkan keadilan. Pokoknya yang dia ngerasa kayaknya hidup sama kamu tuh indah, positif, bahagia, tenang, yang intinya yang baik-baik ya, kayak gitu. Ih, kartunya bagus banget. Oke, terus kita pakai deck lagi. Iya, self indulgence. Fokus on self worth, time to heal, shadow work, self appreciation. Ya mungkin dia harus menyelesaikan shadow work atau pekerjaan yang dirasa itu nggak baik ya. Shadow itu kan bayangan nggak kelihatan tapi dia hitam gelap tapi selalu mengikuti gitu. Jadi memang harus dibersihin itu ya. Dan mungkin ada beberapa dari kalian atau dia yang akhirnya fokus kepada dirinya sendiri, self worth, ya memantaskan diri. Yang kan saya bilang kan versi terbaik, dan waktunya memang untuk healing atau sembuh ya, kayak gitu say. Ya nggak cuman dia aja sih, kamu juga seperti itu ya yang aku rasain gitu. Dan girl talk, time with friends, moving on, happy single, living in the moment, having fun. Yang aku lihat mungkin ada beberapa dari kalian itu banyak menghabiskan waktu dengan teman-teman ya. Kalian terlihat sudah move on, walaupun sendiri kalian terlihat bahagia, kalian hidup di masa sekarang dan having fun gitu, menikmati hidup gitu. Sedangkan dia lagi berdarah-darah. Palm tree ya, stability, security, permanence, growth, endurance, flexibility. Dia ngelihat kamu nih sekarang sudah bertumbuh ya, sudah kuat akarnya, terus sudah gitu, sudah stabil, sudah tetap, tapi kamu fleksibel. Pohon palem itu kan walaupun tinggi kuat, tapi kalau kena angin kan dia ya fleksibel ya, bukan berarti bagai air di daun talas, enggak gitu loh. Talking, interest, conversing more on message or text. Oke, mungkin ada beberapa dari orang yang kamu dilingkan ini sebenarnya pengen berhubungan sama kamu, entah itu ngirim message WhatsApp atau telepon atau email yang tadi saya bilang. Tapi dia takut untuk ngelakuin itu, makanya dia nunggu sinyal dari kamu. Tapi karena kamu terlihat asik sendiri, udah move on, udah bahagia dengan diri kamu sendiri, jadinya dia bingung. Makanya jadi orang jangan jahat ya. Oke, karmic relationship ya, mungkin ini hubungan karmik ya. Jadi kalau kamu nggak dibenturkan dengan kejadian ini, ke trigger gitu ya, mungkin kamu nggak self love, mungkin kamu akan terus dimanfaatin orang, mungkin dia juga terus memanfaatkan orang kayak gitu. Positive thinking ya. Dan ascending ya, ini adalah hidup baru, bersiap ketika semuanya sudah baik, sudah pantas gitu ya. Mungkin kamu harus bersiap untuk disatukan kembali dengan versi terbaik dari masing-masing diri kalian.
preparing for reunion. Jadi bersiap untuk penyatuan. Tapi memang ya itu tadi saya bilang ya, memang harus dijauhkan dulu agar menjadi versi terbaik dari diri kalian masing-masing gitu. Oke, sekarang kita lihat lagi di bottom of the deck ada kaset ya. Ya dia selalu mengenang sih ya, merewind gitu, kayak kaset aja setiap momen-momen bersama kamu. Dan karena bersama kamu nih kayak gembok sama kunci, terus kelihatan memang mungkin salah satu dari kalian berdealing dengan orang yang narsistik, banyak pilihan, mungkin kamu dijadi salah satu pilihannya, tapi ternyata kamu luar biasa gitu kan. Ini adalah ini adalah momen dimana kamu sembuh dari inner child dan kamu bertumbuh gitu ya. Keren deh pokoknya aku ngelihatnya ya, kalau untuk kamu ya. Tapi kalau dia tuh lagi berdarah-darah, sangat berdarah-darah. Panjang ya storynya, aku suka dia yang bikin panjang ini. Kalau kalian nontonnya terpotong, kalian ke ini merah aja ya, ke platform merah Panda Brightside. Oh ya, aku mau promosi dikit, yang mau private reading boleh, yang mau order garam iklan dulu, yang pink 25, yang putih halus 20, yang putih kasar 15. Ini gunanya untuk apa sih? Untuk minum, mandi, masak, ngepel, menetralisir energi negatif dari dalam maupun dari luar tubuh seperti di kafe, resto, sekolah dan lain-lain. Terus bisa untuk punya aura positif, membuka pintu-pintu rezeki ya kan, lebih tenang, rajin ibadah. Udah, pokoknya hidup itu aja sih sebenarnya. Terus yang mau diterapi boleh, aku ada di seputaran Depok. Terapi itu untuk apa sih? Sakit hati, dendam, marah, emosi, kecewa, transgender, biseksual, homo, lesbi, susah tidur, insomnia, terus sembelit, kena black magic, apalagi ada pelakor, ada pembina, terus diblokir. Contohnya gimana sih ya? Contohnya itu misalkan Jumat sore di terapi, minggunya tuh dibuka blokiran, itu ada yang sore di terapi, malamnya dibuka blokiran, itu ada ya. Oke. Kita kocok ya kartunya ya, shuffle. Surrender, pasrahin semuanya ya. At time we must surrender the old before something new can enter our life. Let go and all will work out. At time, dan pada saatnya kita harus menyerahkan semuanya terhadap hal-hal yang sudah terjadi ya, the old before, sebelum sesuatu hal yang baru itu masuk ke dalam diri kita. Let go, lepaskan, dan ya udah gitu, biar masuk yang baru, datang yang baru, yang lama tuh harus dilepaskan. Tadi kayak yang tadi ya, gimana kita mau menerima hal yang baik kalau kita masih belum bisa melepaskan gitu. Mungkin nanti ketika kamu sudah bisa melepaskan, sembuh, healing, akan ada hadiahnya gitu aja. Oke. Soulmate, lagi-lagi ini hubungan soulmate ya. Soulmate di mana-mana loh tadi ya. Ini hubungan soulmate memang nggak mudah, tapi ya lebih ringan dari twin flame ya, soulmate itu ya. Secret admirer ya, mungkin dia sekarang karena dia takut ngubungin kamu, nunggu sinyal dari kamu. Dia adalah salah satu secret admirer kamu. Asik ya. Criticizing one another will only lead for future unhappiness. Love and accept each other as you are, and your relationship with magically transform ya. Kritik satu sama lain akan ngebuat kamu itu kayak menuju ke tidak kebahagiaan gitu loh. Tapi lebih ke nerima dan cinta satu sama lain, itu lebih ke transformasi yang luar biasa terhadap hubungan gitu. Jadi kamu jangan mengkritik, tapi lebih ke cintai kekurangannya dan menerima sebenarnya. Nanti ada keajaiban ya. Acceptance is the key to inner peace. At times we must accept things as they are. There is no point trying to change that which is beyond our control. Jadi penerimaan itu adalah kunci kedamaian hati kamu. At time
pada saatnya kita harus bisa nerima dia seutuhnya gitu loh, karena nggak ada satupun poin yang bisa ngerubah ya, karena semua ada hal-hal yang memang di luar kontrol kita gitu. Mau lo berbusain tuh orang untuk berubah, kalau kata Allah nggak berubah ya nggak berubah, doain aja minta dirubah ya, maafin, forgiveness, stop focusing your energy on past event, for life is too precious to waste. You create your reality by what you think, dream, and imagine. Jadi fokus kamu udah stop, jangan mikirin yang masa lalu. Itu membuang-buang waktu gitu loh ya, membuang-buang energi ya. Kamu harus menciptakan create kehidupan kamu sendiri. Apa yang kamu pikirkan mengenai mimpi dan kenyataan itu harus dirangkai gitu. Jadi biar hidup kamu tuh bisa kamu rangkai sendiri gitu loh ya. Oke? Itu aja yang saya ingin katakan. Jadi kalau kamu kepo, apa sih kelicikan apa yang masih ada di diri dia terhadap kamu, yang belum kamu ketahui atau masih disembunyikan sama dia, ternyata dia tuh awalnya tulus, terus ternyata dia berhenti. Kenapa? Karena kemakan omongan orang dan akhirnya dia hanya manfaatin kamu. Ternyata bukannya dapat kebaikan, malah dia dapat zong, dan dia sebenarnya pengen balikan lagi sama kamu, tapi hubungan ini terpisah. Kenapa? Karena kalian nggak sefrekuensi, nggak sevibrasi. Ini adalah proses pembelajaran diri kamu selama terpisah, karena Allah ingin menjadikan kalian versi terbaik, dan bersiaplah untuk union atau penyatuan kembali. Tapi terserah kamu mau balikan lagi silahkan, enggak juga enggak apa-apa, yang penting kamu udah tahu. Nah, kenapa sih dia nyembunyiin? Ya, dia punya trauma masa kecil, mungkin dulu hidupnya susah, nggak mau susah lagi. Mungkin dia, ya itu tadi ada finance and career issue, di mana dia ada masalah dalam hal karir dan keuangan, dan dia berpikir hanya kamu yang bisa membantu. Dan kamu positive thinking aja, Allah itu membantu manusia itu lewat manusia lain. Mungkin kamu itu kepanjangan tangannya Allah untuk ngebantu dia. Positive thinking, insya Allah kamu sembuh, kamu healing. Kenapa? Kalau kamu nggak positive thinking, nggak punya pemikiran stoikis, kamu akan sakit, dimanfaatin orang terus, kamu nggak belajar, dan akhirnya nanti akan diuji terus sama Allah, terus aja. Jadi terima aja gitu loh. Kamu harusnya berpikir, ih gila ya, gue masih bisa bermanfaat untuk orang banyak. Dan ingat, sebaik-baiknya manusia adalah manusia yang bermanfaat untuk orang banyak gitu loh. Oke, sekian ya. Kalau kamu memang terputus videonya, nonton aja di platform merah. Terima kasih banyak, dadah.